Halo, salam leadership wisdom. Saya Daniel Ronda. Kali ini ada topik khusus yang saya bahas tentang bolehkah pemimpin rohani itu marah? Karena umumnya kemarahan dianggap sebagai emosi yang negatif dan merusak. Bahkan memang Alkitab sendiri mengakui dalam Galatia 5 ayat 20 sebagai perbuatan daging. Dan salah satu yang harus dihindari adalah amarah. Ya. Namun pada saat yang sama kita melihat ada juga contoh di mana Tuhan Yesus juga pernah marah. Itu sebabnya ada teman saya berkelakar yang mengatakan kalau Yesus itu marah kudus. Ya, saya tidak tahu apa itu marah kudus, tetapi memang kita tidak membahas melakukan eksposisi atau khotbah tentang marah di sini. Namun saya membahas tentang topik kepemimpinan rohani, tentang kemarahan. Bagaimana pemimpin mengelola kemarahannya menjadi sesuatu yang positif dan berguna bagi organisasinya. Karena kemarahan adalah sesuatu emosi yang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Semua kita memiliki emosi marah itu. Tetapi kita tahu emosi itu bisa menjadi sesuatu yang negatif dan bisa merusak baik keluarga kita, relasi kita maupun organisasi kita. Nah, bagaimana kita mengelola kemarahan ini agar menjadi sesuatu yang positif dalam pelayanan? Nah, di dalam pelayanan dan dalam organisasi rohani ada 3 hal yang saya sering lihat dalam kita menghadapi kemarahan. Yang pertama itu ada yang disebut dengan kemarahan yang disembunyikan. Ada pemimpin yang ketika dia marah melihat sesuatu yang tidak beres dan tidak baik di organisasinya, dia menyimpannya sendiri. Dia menyembunyikannya. Dia hanya menepuk dadanya dan mengurut dadanya. Dan dia tidak berani mengekspresikan hal itu. Dia takut akan ada konflik, akan ada permusuhan. Itu mungkin pengalaman-pengalaman yang dialaminya pada waktu dia kecil sebagai seorang yang dibesarkan dalam keluarga maupun dengan lingkungannya. Sehingga dia melihat bagaimana kemarahan itu merusak. Dan dia tidak punya referensi lain tentang kemarahan yang positif dan baik. Sehingga dia akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan saja kemarahan itu. Begitu pula dalam organisasi. Sering kali saya lihat dalam rapat-rapat, banyak sekali ketika pemimpin menyampaikan ide dan gagasan, kemudian disampaikan ada usulan atau hal lain, banyak orang yang ikut dalam rapat diam saja. Tetapi kemudian pada waktu acara istirahat dan makan, dia mulai mengeluarkan gimmick, gosip, kata-kata ketidaksetujuannya, kejengkelannya, kemarahannya, tetapi di belakang-belakang kepada teman-teman yang lain, menciptakan gosip, kemudian menciptakan akhirnya fitnah yang merusak relasi, yang merusak hubungan dan merusak organisasi. Itulah kemarahan yang disembunyikan. Kemarahan yang disembunyikan itu sangat berbahaya karena membuat fondasi-fondasi organisasi yang dibangun tidak akan berjalan dengan baik, bertumbuh, atmosfernya menjadi rusak dan justru berbahaya. Jadi kemarahan yang disembunyikan justru berbahaya sekali bagi pemimpin. Tapi ada sebaliknya lagi, kemarahan yang terbuka, kemarahan yang terbuka. Pemimpin yang saya pernah lihat secara terbuka marah. Entah di mimbar, entah di panggung, di depan rapat, di depan orang-orang. Pada waktu dia memimpin, dia secara terbuka marah dan secara terbuka menyerang. Pemimpin ini akhirnya dijuluki pemimpin pemarah. Walaupun dia selalu mengatakan saya marah ini karena hati saya baik dan seterusnya. Tapi ketika ia mengeluarkan kata-kata yang keras, kasar, kotor, dan kata-kata yang menyerang, menimbulkan sakit hati. Jadi dalam organisasi, kemarahan yang terbuka dengan emosi, kata yang tidak terkontrol, walaupun dia mengatakan saya tujuannya baik, telah menimbulkan
kerusakan atmosfer kasih di dalam organisasi itu. Walaupun mungkin dia minta maaf dan seterusnya, tetapi luka itu sudah menganga dan tercipta. Jadi membutuhkan waktu untuk pemulihannya. Kemarahan yang terbuka tidak baik dalam organisasi. Jangankan dalam organisasi, dalam rumah tangga saja. Kemarahan yang terbuka, kemarahan yang tidak terkontrol, kemarahan yang kata-kata tidak bisa dikendalikan akan merusak masa depan anak-anak. Luka batin yang diciptakan terhadap anak-anak. Begitu pula dengan pasangan suami istri. Kemarahan yang secara open, secara terbuka disampaikan, merusakkan relasi rumah tangga, relasi antar pribadi, bahkan menghancurkan organisasi. Jadi kemarahan terbuka pun sesuatu yang tidak baik. Sebagaimana kemarahan yang tersembunyi. Namun ada kemarahan ketiga yang perlu kita pikirkan, latih dan disiplinkan dalam kehidupan kita. Yang disebut dengan kemarahan asertif. Apa itu kemarahan asertif? Tentu dalam hubungan rumah tangga, relasi, dan organisasi, ada saja kesalahan yang dilakukan oleh bawahan kita. Mungkin kita sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Kalau kita, tentu kita minta maaf. Tetapi ada kesalahan-kesalahan yang mungkin berulang menyebabkan kita marah. Nah, kemarahan asertif artinya pemimpin bisa mengekspresikan kemarahannya, tapi gunakan akal sehat dan tujuan dia mengekspresikan kemarahan untuk mencari solusi. Itulah yang disebut dengan kemarahan asertif. Di mana para pemimpin itu di dalam dia mengekspresikan kemarahannya, dia menyatakan dia marah, tetapi tujuannya untuk mencari pemecahan masalah. Itulah yang disebut kemarahan asertif. Tapi bagaimana kita melatihnya secara praktis kemarahan asertif ini? Yang pertama adalah kendalikan emosi. Jadi kita berlatih untuk mengendalikan emosi kita pada waktu kita mau marah. Sehingga kita tidak menggunakan emosi untuk sembarangan mengeluarkan kata-kata. Jadi kita harus memilih kata-kata yang tepat untuk kita gunakan dalam kemarahan kita. Dan emosi itu dikendalikan dengan tujuan tadi untuk mencari solusi dan penyelesaian. Misalnya saudara mengatakan, saya marah, saya kecewa. Mengapa bisa ini terjadi? Tapi saya ingin tahu apa yang harus kita selesaikan. Mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana kita harus memperbaikinya. Jadi kita mengendalikan emosi, tidak mengeluarkan kata-kata, tetapi mengendalikannya. Dan ini butuh latihan. Tidak mudah. Bukan sesuatu yang natural dalam diri kita. Karena kita dibesarkan dalam lingkungan oleh orang tua kita. Dan kadang-kadang preferensi kita tentang cara menghadapi kemarahan berbeda-beda. Itu sebabnya saudara perlu melatih mengendalikan emosi. Memilih kata yang tepat. Yang kedua, gunakan kata-kata persuasif, yaitu fokus kepada kata saya. Misalnya, saya sungguh kecewa. Saya merasa bahwa ini keliru dan salah. Saya berpendapat bahwa ini tidak benar dan kita harus memperbaikinya. Saya sungguh kecewa, marah dengan ini. Kenapa kita berfokus kepada saya? Karena kita bertujuan untuk marah bukan untuk menyakiti dia sesakit-sakitnya, untuk membuat dia mengalami kepahitan, untuk membuat dia mengalami marah balik dan emosinya terguncang, tetapi justru kita tidak mau menuduh dia, justru kita memakai kata saya. Saya merasa, saya berpendapat, saya kecewa, saya, untuk menunjukkan bahwa mereka bukanlah seorang yang dirugikan, tetapi organisasi yang dirugikan. Kita semua dirugikan. Dan dia tidak merasa dilukai, dituduh, direndahkan. Tetapi dia bersama-sama mengangkat tanggung jawab itu. Jadi, ingat kekuatan kata saya dalam kita
menggunakan kemarahan yang asertif. Yang ketiga adalah sebelum kita marah, kita lebih baik berdiam diri dulu. Ini teknik ya. Kemarahan asertif itu perlu disiplin dan dilatih. Tekniknya kita diam dulu. Jadi begitu kita lihat ada kesalahan, laporan, masuk, telepon masuk, tenang dulu, ambil nafas dulu, diam dulu. Dengan melatih saudara berdiam, saudara membuat ketenangan dalam berpikir. Tidak, karena ketika informasi masuk, itu menimbulkan kegoncangan. Jadi saudara tenang, hadapi ini. Setelah menarik nafas dan tenang, baru saudara mengeluarkan kata-kata. Dan itu biasanya akan menolong menjawab nomor yang pertama, kendalikan emosi. Kita memilih kata-kata yang tepat. Yang keempat, dan yang terakhir, berdoa selalu minta hikmat Tuhan. Ketika saudara merencanakan untuk misalnya, saudara mendengar berita tentang kesalahan yang terjadi ini sehari sebelumnya, dan besok saudara harus bertemu, meeting dengan staff, dengan orang-orang, untuk menyelesaikan masalah ini, maka saudara wajib berdoa, bertunduk kepala, minta hikmat dari Tuhan, sehingga ketika tiba harinya, ketika kita harus rapat atau menyelesaikan masalah itu, atau kita harus mengekspresikan kemarahan kita dapat mengontrol seluruhnya, dan atmosfer organisasi terjaga, sehingga tidak rusak karenanya, dan ada solusi yang kita selesaikan. Jadi pertanyaannya, apakah pemimpin bisa marah? Kemarahan adalah sesuatu yang wajar, tetapi pemimpin perlu melatih kemarahan itu terekspresi dengan tujuan yang positif untuk menghasilkan solusi bagi organisasi. Kiranya Tuhan menolong saudara dalam memimpin.